Halo sobat, jadi gue bisa disebut pendatang baru di hobi ikan hias ini. Mulai tertarik saat pandemi merebak. Ya, biar ada hiburan dan gak bosan saat PSBB, gue belajar secara otodidak. Coba ini itu dan gak kerasa uang tabungan udah habis sekitar 1 jutaan buat beli perlengkapan akuarium yang nyatanya gak semuanya terpakai. Jadi gue mau sharing nih, perlengkapan apa aja yang penting buat mulai hobi akuarium. Yang pertama, memilih akuarium. Akuarium berukuran kecil sampai sedang di pasaran biasanya terbuat dari kaca ataupun akrilik. Yang mana yang lebih bagus? Berdasarkan pengalaman gua, keduanya punya keunggulan masing-masing. Dari segi harga, akuarium akrilik unggul karena lebih murah daripada akuarium kaca. Tapi dari sisi durability atau ketahanan, akuarium kaca lebih tahan lama daripada akrilik. Ya contohnya akuarium anak ikan ini, ukuran panjangnya 35 cm, lebar 22 cm, tinggi 27 cm. Dulu gue beli harganya sekitar 75 ribuan. Ini airnya sedikit bukan karena sengaja, tapi karena bocor bro. Walaupun udah 2 kali ditambal, tetap aja bocor. Biasanya sih rembes dari bagian listnya ini. Kalau yang ini akrilik juga, dan lebih awet daripada tetangganya. Ya kualitas dari listnya pun sudah terlihat berbeda. Tapi kalau dibandingkan dengan akuarium kaca dengan ukuran yang sama, harganya jauh lebih mahal. Akuarium ini ukuran panjangnya 30 cm, lebar 19 cm, dan tinggi 24 cm. Dulu beli sekitar 90 ribuan lah kalau nggak salah. Dan ini akuarium kaca dengan ukuran yang sama. Harganya waktu beli sekitar 40 ribuan, jadi gue rekomen kalian ambil akuarium kaca aja. Berikutnya, water pump atau pompa air. Water pump ini bisa dibilang alat yang cukup vital untuk akuarium. Water pump erat kaitannya dengan sistem filtrasi atau penyaringan. Ya intinya ini alat buat mindahin air ke bagian filtrasi. Bahas sedikit tentang filtrasi. Tujuan filtrasi itu untuk menjaga kualitas air agar ikan dapat bernapas dengan baik. Jadi kotoran dan senyawa di dalam air akan tertahan oleh media filtrasi sehingga air yang kembali ke akuarium lebih bersih. Untuk dapat menjalankan sistem filtrasi, water pump membutuhkan wadah filtrasi untuk menempatkan media filtrasi. Bisa dengan top box filter, filter talang, ataupun sump filter. Banyak toko akuarium yang menjual water pump dengan spek 400 liter per jam dalam bentuk paket. Jadi sudah include box, filter, dan selangnya. Ya kalau di sini sekitar 60 ribu lah harganya, belum termasuk media filtrasi. Ini bisa dipilih karena akan lebih murah daripada beli terpisah. Di awal, gue bilang alat ini cukup vital, yang artinya nggak wajib juga sih, tergantung jenis ikan yang dipelihara. Sebagai contoh, ikan palmas albino dan selendang maya gua ini baik-baik aja tanpa water pump. Demikian dengan lele gua ini. Jadi, perlu enggaknya water pump tergantung ikan yang akan kita rawat. Oh iya, ukuran minimal akuarium kalau pakai water pump itu sekitar 45-50 cm dengan spek pompa 400 liter per jam. Kalau pakai akuarium 30 cm, kekecilan. Pompa udara atau air pump. Sering juga disebut aerator, berfungsi untuk meningkatkan oksigen terlarut di dalam air. Kalau udah pakai water pump, alat ini nggak wajib, karena untuk meningkatkan oksigen terlarut di dalam air dapat dihandle oleh output filtrasi yang menimbulkan riak air dan gelembung. Berdasarkan pengalaman gua, alat ini dibutuhkan ketika proses karantina ikan yang sakit. Ketika ikan sakit, biasanya perawatan menggunakan heater atau pemanas, dan penambahan obat akan meningkatkan kepekatan air, sehingga oksigen terlarut di dalam air akan berkurang. Oleh karena itu, kita butuh air pump untuk meningkatkan oksigen terlarutnya. Air pump juga bisa digunakan untuk akuarium berisi anak ikan yang baru lahir atau baru menetas, yang tanpa menggunakan sistem filtrasi. Ya takutnya anak ikan terhisap dan mati kalau pakai filtrasi. Mungkin kita pernah lihat atau pernah ngerasain sendiri pelihara ikan pakai air pump doang tanpa filter, dan ikannya hidup. Toko ikan juga banyak yang cuma pakai air pump dan ikannya tetap hidup. Jadi gini, walaupun toko ikan itu cuma pakai air pump, akuariumnya udah pakai substrat seperti pasir malang, batu kecil, ataupun pasir pantai. Substrat itu bisa jadi media untuk bakteri pengurai anaerob yang hidup di bagian dasar akuarium. Jadi air tetap terlihat jernih. Buat akuarium yang pakai air pump aja tanpa substrat, ikan emang hidup, tapi air akan cepat keruh. Kalau dibiarkan, oksigen terlarut akan semakin berkurang dan ikan bisa mati. Intinya, bisa aja keep ikan pakai air pump tanpa sistem filtrasi, tapi sebaiknya ditambahkan substrat. Akuarium yang cuma pakai air pump cocok buat ikan kecil karena kotoran atau biolad yang dihasilkannya pun sedikit. Kalau untuk ikan besar seperti ikan predator tidak akan efektif karena biolad yang dihasilkan lebih banyak dan besar. Air pump satu lubang di pasaran harganya sekitar 25.000. Ini juga bisa kita custom sedemikian rupa biar bisa buat 2 akuarium kecil atau lebih. Pastiin aja gelembung yang dikeluarkan gak terlalu kencang biar ikan gak terombang-ambing.
sesuaikan aja sih. Selanjutnya kita bahas alat yang masih memiliki hubungan dengan air pump, air stone atau sponge filter. Kedua benda ini sama-sama berfungsi sebagai jalur keluar udara di dalam akuarium. Namun bedanya dari ukuran gelembung yang dihasilkan. Air stone menghasilkan gelembung kecil yang banyak dan cepat, sedangkan gelembung dari sponge filter lebih besar dan kalem. Efeknya dapat dilihat pada dinding akuarium. Pecahan gelembung dari air stone lebih kuat dan menyebar, menyebabkan water drop yang sulit hilang pada dinding akuarium. Sedangkan pecahan gelembung sponge filter lebih kecil, sehingga mengurangi water drop. Selain itu, sponge filter bisa jadi rumah bakteri untuk membantu proses penguraian senyawa dan kotoran. Bisa juga buat media filter nempel di water pump. Untuk harga, sponge filter waktu itu beli harga sekitar 20 ribuan. Sedangkan air stone tergantung ukuran. Yang kecil gini sih cuma 5 ribuan. Heater. Seperti namanya, alat ini berfungsi untuk meningkatkan temperatur air akuarium. Alat ini tidak begitu esensi ketika ikan dalam keadaan sehat dan normal. Heater ini pun baru gua pakai satu kali aja untuk pengobatan ikan ketika terkena white spot atau itch. Heater dapat menghambat atau bahkan membunuh parasit penyebab penyakit pada ikan, karena umumnya parasit akan mati pada suhu di atas 30 derajat Celcius. Biasanya, parasit muncul dari ikan baru yang masuk ke akuarium, baik dari ikan hidup untuk pakan predator ataupun ikan penghuni baru. Jadi, daripada mengobati ikan dengan heater, lebih baik kita mencegah parasit masuk ke akuarium. Caranya, ikan predator diberi makan dengan pakan beku, dan ikan penghuni baru dikarantina terlebih dahulu. Alat berikutnya yaitu lampu akuarium. Lampu juga tidak begitu esensial untuk akuarium, karena pencahayaan sudah didapat dari lampu rumah ataupun cahaya matahari. Lampu berfungsi sebagai pemanis aja sih. Satu hal yang perlu gue infokan kepada rekan-rekan yang mau menggunakan lampu, jangan gunakan lampu UV di dalam akuarium. Lampu UV dapat membunuh bakteri, termasuk bakteri baik pengurai air akuarium. Kalau bakteri baiknya mati, akuarium bakal keruh karena tidak ada pengurai. Jadi, untuk pemula kayak gua ini, baiknya pakai akuarium bahan kaca. Mau pakai sistem filtrasi dengan water pump, atau air pump aja, balik lagi ke pilihan masing-masing, tergantung ikan yang dipelihara. Ikan dengan biolat atau kotoran yang banyak dan besar, lebih cocok pakai filtrasi water pump. Untuk ikan kecil, bisalah pakai air pump plus substrat biar air tetap jernih. Kalau mau pakai dua-duanya, silakan aja. Intinya, peralatan wajib itu disesuaikan dengan jenis ikan yang akan kita pelihara. Yang paling dasar sih, akuarium kaca dengan water pump beserta wadah filtrasi dan media filternya, atau akuarium plus pakai air pump dan substrat. Itu aja udah cukup sih. Oh iya, harga yang gua sebut itu harga di toko brick and mortar atau toko offline ya. Kalau online bisa lebih murah lagi, atau barang second di forum jual beli juga bisa jadi alternatif untuk menghemat biaya. Oke, jadi itu yang bisa gue sampaikan di video kali ini berdasarkan pengalaman gue sendiri. Semoga bisa jadi pencerahan buat kawan-kawan yang baru mulai merawat ikan hias. Kalau ada yang mau ditanya atau punya solusi yang lebih bagus, komen aja di kolom komentar. Karena gue juga masih belajar dan butuh masukan dari yang lebih paham. Sampai jumpa di video gue yang lainnya.